Halo, halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan semua aktivitas, usaha, dan pekerjaannya. Ya, saya menemukan sebuah video ya teman-teman, di mana Profesor Mahfud mengkritik dengan sangat keras Presiden Joko Widodo. Kenapa saya bilang sangat keras gitu ya? Malah saya awalnya ragu ya mau mereaksi video ini karena untuk ukuran sosok yang pernah sangat dekat, pernah hampir jadi cawapresnya, kritik yang dilontarkan Profesor Mahfud ini menurut saya sudah sangat-sangat keras ya, apalagi dia pernah menjadi Menko Polhukam dipilih oleh Joko Widodo gitu ya teman-teman. Saya sendiri tidak menyatakan setuju atau tidak terhadap kritiknya, tapi saya coba memahami, saya mau ajak teman-teman coba memahami kegundahan Profesor Mahfud sebagai orang yang menekuni hukum dari masa mudanya tentu, sehingga mungkin ini keresahan orang-orang hukum gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kita sedikit mengulik ke belakang, Prof. Karena Anda orang yang berada di kekuasaan sudah lama. Pernah menjadi Menteri Pertahanan di masa Gus Dur ya. Pertanyaan sederhananya begini. Dalam sejarah politik modern kita pasca reformasi, pernah nggak Anda ada rezim yang melakukan hal yang sama yang sudah sampai pada tahapan yang sangat berisiko seperti ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Di zaman Gus Dur, nggak pernah. Kalau juga reformasi, di zaman reformasi misalnya, ya undang-undang pemilu itu, kan zaman Pak Habibie. Yeah. Oh, itu sangat demokratis. Pelaksanaannya pun sangat demokratis. Zaman Gus Dur nggak pernah mainkan undang-undang, membuat undang-undang apa, atau mencabut undang-undang apa, hanya untuk meloloskan keinginan politik Gus Dur. Pak SBY juga sama, Bu Mega juga nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kalau dalam rangka undang-undang. Artinya tidak ada rekayasa melalui mekanisme undang-undang. Oh, tidak ada. Prof Mahfud, itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya, MK sudah mutus, sudah diikuti. Tapi itu jelas salah. Karena apa? Kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik berat. Sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat kan, diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu, secara halus kita ikuti, tapi hakimnya salah gitu. Habis begitu, saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah? Wait, untuk ukuran Profesor Mahfud, nyebut nama Mulyono itu udah keras banget loh teman-teman. Kalau netizen yang ngomong ya biasa lah. Tapi kalau ukurannya Profesor Mahfud yang nyebut Mulyono, buat saya itu udah sebuah head to head ya, udah ngajak apa ibaratnya udah menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar ya teman-teman dengan Presiden Jokowi ya. Kita lanjut ya, sorry ya teman-teman, kita lanjut. Agung, wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari
Iya, diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang hakim agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan? Bahkan sebelum diberitakan pergi dengan apa namanya private jet ke Amerika itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan? Siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta. Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah. Sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan. Ya, permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang, tapi pura-pura tidak dengar kan? Ya, karena belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres bukan karena itu ya? Buat Anda semata-mata kan saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Kemana-mana saya bilang, sudah Pak Prabowo menang, Gibran, sudah, gitu kan. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara, saya melihat, kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih orang-orang, gitu ya. Sehingga lalu saya semakin keras. Kalau saya kan gampang dalilnya ya. Ya, Mas Akbar ya, kalau kata Nabi itu, kalau engkau mar'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, betulkan dia dengan kekuasaanmu. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Itulah yang paling rendah, doa itu ya. Nah, saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan. Lisan pakai nada netral, tidak didengar, keras saja sekalian. Iya kan? Keras saja sekalian. Ya. Kan saya nothing tulus kan? Saya apa? Saya lawan. Ini untuk masyarakat gitu. Saya sudah nyatakan saya sudah kalah gitu. Kita terima itu, Bro. Maka kemudian ya, merinding ya guys saya dengar statement Profesor Mahfud, dan menurut saya logis dan cukup objektif ya. Saya tadi melihat pola Profesor Mahfud ngomong, dia bilang memang saya begitu ya. Kalau melihat Profesor Mahfud tuh selalu ambil jalan tengah dia kalau berargumentasi itu. Dia solusi oriented lah teman-teman. Jadi dia selalu argumentasinya itu orientasinya itu menjernihkan situasi aja. Dia beri pandangan, biasa situasi yang kisruh itu biasanya langsung menjadi jernih gitu ya teman-teman. Nah, tapi saya sangat tertarik ya, sampai merinding gitu ya teman-teman. Ngomong netral nggak didengar. Ya udah, saya naikin tensi saya. Jadi ini memang sepertinya keresahan yang sudah lama dipendam ya oleh Profesor Mahfud. Gila sih, ini keras banget loh teman-teman. Karena ini bukan pihak luar ya. Profesor Mahfud ini bisa dikatakan sahabatnya Pak Jokowi ya. Menko Polhukam dipercayakan kepada dia teman-teman. Bahkan pernah jadi hampir cawapresnya, dan tidak pernah ada isu reshuffle di Menko Polhukam itu. Selalu Profesor Mahfud yang dipercayakan di sana. Jadi agak ngeri nih ya kritiknya. Wah, saya gila sini ya, mungkin tensinya harus dinaikkan ya, seperti kata Profesor tadi ya. Kita lanjut ya. Mari kita bawa semua problematika ini di mana kita mengikutkan seluruh masa depan bangsa ini. Apa yang saya maksud? Kita sudah harus memulai sebuah karakter kekuasaan di mana ada langkah, ada tingkah, ada tanggung jawab. Ya. Kalau terus-menerus kita memberikan permakluman atas sebuah kesalahan yang tadi Pak Prof katakan sudah sangat jauh, maka saya tidak yakin kita akan kemana-mana. Apa yang saya maksud adalah, oke, ada banyak kesalahan, kita bisa temukan di berbagai tempat, kita bisa bicarakan. Pak Prof di podcast yang baru saja ini dibikin tapi sudah tembus 100.000 itu sudah luar biasa ya. Oke. Tapi kan tidak mungkin ini hanya tanggung jawab satu orang yang memang presiden. Yang saya maksud adalah
seharusnya ada banyak orang yang kita mintai pertanggungjawaban. Tidak untuk membalaskan dendam. Kekuasaan dan atau negara tidak boleh bicara tentang dendam. Tapi ada pertanggungjawaban. Agar kemudian karakter kita sebagai sebuah bangsa itu menjadi elegan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi? Menarik ya, menarik. Iya, tanggung jawab utama pada dia. Karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Memang tanggung jawab utama pada Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya orang-orang lain yang terlibat dalam kasus-kasus konkret, ya, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya konkret menjadi kasus, itu sebenarnya banyak yang bisa diungkap. Asal Pak Jokowinya dulu kan jelas nih tanggung jawabnya apa, kebetulan yang dilakukan oleh menteri ini apa, yang ini apa, yang ini apa, itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang masuk, yang sudah dibicarakan publik banyak, yang masuk ke saya juga banyak. Oh, banyak. Gitu. Iya, banyak. Tapi kan saya tidak pro justisia. Oke. Saya tidak boleh memeriksa apa benar apa tidak kan. Itu salurkan ke polisi, salurkan kejaksaan. Tidak jalan ya. Kita fungsinya koordinasi. Dan memang kejaksaan, kepolisian, di samping pertimbangan politik, kasusnya banyak sekali kan. Dan ini menyangkut orang-orang yang gede lah gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya, karena begini, penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Okay. Itu kuncinya. Kalau presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini, karena laporan-laporan sudah sering masuk. Bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus bersama Pak Luhut pula saya lapor. Iya nanti dia tidak jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap Presiden. Ini Pak, ini, iya, gitu aja. Nggak jalan juga. Iya, saya percaya ya yang dibilang Profesor Mahfud. Apalagi dulu dia pernah bilang, strategi dia itu dia lapor nih ke atas, dia koordinasikan ke A, ke B, ke C. Nggak jalan, mentok, dia lempar ke media. Biar media yang blow up, lalu tekanan massa, tekanan medsos, nanti kasus itu akhirnya diproses gitu ya teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana Profesor Mahfud itu sungguh-sungguh totalitas ya dalam menuntaskan kasus hukum. Tapi kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.